Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan teman-teman, saudara-saudara sekalian, insan perhubungan laut dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Buddha, dan salam kebajikan serta salam optimis. Sesi ini saya ingin menyampaikan satu hal yang penting bagi kita semua. Bagaimana kemudian kalau kita sudah memiliki satu dream, satu cita-cita, satu mindset, maka kita juga harus memiliki satu disiplin, ya. Karena disiplin satu hal yang penting. Kalau motivasi bisa turun dari waktu ke waktu, tapi disiplin ini adalah lebih berbanyak bicara konsistensi. Kenapa demikian? Karena nantinya kita perlu memiliki kedisiplinan diri yang membawa diri kita itu mencapai yang namanya target goal finish. Ibarat orang di film ini, dia memiliki mindset yang positif, memiliki kebiasaan yang baik, dan memiliki disiplin. Ini akan mudah untuk mengangkat seseorang sampai ke final. Kalau coba balonnya cuma 2, ini berat nggak naik-naik. Misalnya disiplinnya dihilangkan, walaupun punya mindset bagus, punya habit bagus, tapi tidak punya disiplin, tetap saja tidak akan bisa sampai terbang ke atas. Di sisi kanan kita lihat bahwa yang namanya orang sukses itu adalah tentu memang harus dimulai dengan kerja, nggak di rumah saja. Perlu pengorbanan, ya. Perlu juga yang namanya self belief, punya keyakinan, ya, punya mindset ini. Dan tentu yang terakhir jangan lupa satu hal adalah harus punya disiplin. Ini adalah key of success. Jadi ini sebagai gambaran. Konsistensi juga penting. Disiplin juga berkaitan dengan konsistensi. Kita bisa lihat contoh misalnya. Hari ini kita berangkat pagi, besok nggak pagi lagi. Besoknya lagi pagi lagi. Besoknya siang. Ini nggak ada konsistensi. Kita lihat film di sebelah kiri ini. Karena konsistensi adalah kunci dari kesuksesan. Nah, ini adalah sebuah film, mungkin sudah lama ya. Bagaimana orang harus menendang dari mulai pertama, day one, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, terus sampai mundur dan mundur terus, ya, sampai tenaganya bertambah. Inilah contoh sebuah konsistensi. Sampai jaraknya jauh sekali, ya. Dan ini latihan yang menyebabkan kita menjadi perfect. Di sebelah kanan kita juga melihat konsistensi. Ya, ini adalah sebuah konsistensi. Kalau kita tetap menjaga konsistensi, maka ini akan tetap jalan sampai ke tempat target. Bapak-Ibu sekalian, satu kata bijak, satu kata contoh yang baik. Kalau kita ingin melihat ini semua menjadi bagian bagaimana kita memperkaya diri kita, memperkaya soft skill kita, memperkaya mindset kita. Di sebelah kiri kita bisa melihat ada 2 yang berbeda. Mana yang bersakit-sakit dahulu dan mana yang bersenang-senang kemudian, dan mana yang bersenang-senang dahulu dan bersakit-sakit kemudian. Hari ini merupakan cermin apa yang kita lakukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun yang lalu. Dan hari ini juga yang akan menentukan apa yang akan kita lakukan, akan yang kita peroleh 5 tahun mendatang. Jadi ini sebuah contoh bagaimana kita harus selalu memiliki mindset positif, selalu berusaha dan pantang menyerah. Saya ingin saudara-saudara sekalian menjadi orang-orang yang tangguh, yang tidak gampang menyerah, sehingga Anda suatu saat akan mendapatkan satu kepuasan, satu prestasi, dan itu yang membedakan Anda dengan pegawai yang lainnya. Di sebelah kanan kita lihat knowledge, pertumbuhannya, perkembangannya dalam waktu tidak secepat dengan experience. Jadi kalau kita hanya belajar saja, kita hanya teori saja, kita hanya di kantor saja, tanpa ada kita punya experience, kita nggak pernah magang, nggak pernah lihat ke lapangan, tentu isinya akan beda seperti ini. Antara yang knowledge sebelah kiri dan experience sebelah kanan. Demikian juga habit
tadi sempat disampaikan masalah habit, disiplin, dan satu lagi adalah mindset. Kalau kita ingin sukses, maka ada yang memperberat langkah kita. Siapa itu? Oh, itu adalah teman-teman kita sendiri, ya, yang punya bad habit, yang sosial media, ngajain yang nggak jelas-jelas dan sebagainya, termasuk ngajain hal-hal yang mungkin lebih banyak negatif. Di sebelah kanan juga ibarat kita memiliki bad habit. Apa yang menyebabkan potensi kita habis? Ya, game online, sering nunda, males dan sebagainya. Akhirnya apa? Di ujung keran pencapaiannya adalah kecil, tidak banyak karena sudah banyak yang hilang di perjalanan. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu video di akhir sesi ini. Saya ingin mengingatkan kita semua, mari kita bersyukur apapun yang kita peroleh hari ini, apapun yang kita telah lakukan hari ini, apapun yang telah ditakdirkan hari ini. Kenapa kita perlu bersyukur? Karena bersyukur itulah yang menyebabkan kita semakin ikhlas, dan yang bersyukur itulah menyebabkan kita semakin hidupnya lebih nyaman, lebih mau menerima dan sebagainya. Kita lihat ini sebuah video yang ada syairnya, nanti kita akan dengarkan bersama-sama. Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup sendiri adalah sebuah kekayaan. Ketika aku berat untuk memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki juga adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, Tuhan memberikanku kekuatan. Ketika aku takut rugi, aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan karena anugerahnya. Ternyata hidup ini sangat indah ketika kita selalu bersyukur kepadanya. Jadi, ini adalah sebuah syair dari W.S. Renda yang berjudul Aku Lupa. Dan ternyata di akhir syair itu menyatakan ternyata hidup ini sangat indah. Ketika apa? Ketika kita selalu bersyukur kepadanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Saudara sekalian, sebagai penguat di akhir sesi saya ingin kembali menyampaikan bahwa kita perlu sekali lagi, yang tadinya kita perlu disiplin, yang tadinya kita punya mindset, dan tentu habit juga akan mempengaruhi bagaimana kita akan menjadi sukses. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya, mari kita selalu bersyukur. Terima kasih. Salam Dharma Jala Prajatama. Selalu sehat, selalu maju untuk perhubungan laut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.